Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Di video unboxing gue yang ini nih, gue ada bilang kalau misalnya barang-barang lain kayak stand handphone, kepala charger, dan kabel USB itu ada yang special edition Transformers-nya. Nah, gue udah beli ketiga barang itu. Barangnya kayak gimana? Ini dia barangnya. Nah, ini dia. Pertama ada stand handphone, terus yang kedua ini ada kepala charger, dan yang ketiga ini ada kabel dari Transformers-nya. Jadi ini ada tiga nih, stand handphone, kepala charger, dan kabel charger. Ini semua itu adalah special edition dari Transformers. Nah, ketiga barang ini adalah barang-barang yang bisa dibilang udah melekat sama kehidupan sehari-hari kita, kayak kepala charger dan kabel chargernya ini. Kalau nggak ada ini ya kita nggak bakal bisa ngecas HP kita. Jadi bisa dibilang barang penting. Nah, di video kali ini gue mau coba nge-review ketiga barang harian ini. Apakah barang special edition Transformers ini itu lebih baik dibandingkan dengan kepala charger dan kabel charger yang udah kita dapat dari paket pembelian handphone atau kepala charger bawaannya lah istilahnya. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja masuk ke video reviewnya. Pertama kita bahas dari stand handphone ya. Dari boxnya sendiri dia punya desain yang simple aja, putih terus tulisan-tulisan gitu. Di bagian depan dia ada gambar produknya, seri produknya, dan logo-logo berbau Transformers. Di bagian kanan dia cuma ada logo Transformers, dan di bagian kiri ini ada beberapa selling point. Ke bagian belakang kardusnya dia kayak begini. Di dalamnya kita langsung dapat stand handphonenya dan nggak ada apa-apa lagi. Nah, lanjut ke kepala charger. Ini dia boxnya. Dari boxnya sendiri dia punya tampilan yang agak-agak mirip nih sama headphonenya Megatron yang waktu itu pernah gue unboxing juga. Di bagian depan dia ada ilustrasi Megatron, foto produknya, logo-logo Transformers, terus ada beberapa teks yang nunjukin kalau dia ini fast charging. Ke bagian kanan dia ada logo Transformers, terus ke bagian kiri ini ada beberapa selling point. Dan dia ini full bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Cina lagi. Ke bagian belakang dia ada produk parameter dan beberapa info mengenai produknya kayak license dan yang lain-lain. Nah, buat di dalamnya ini udah dibuka sama Pak Iqbal ya, dan gue nggak tahu lagi cara masangnya gimana. Tapi yang jelas di sini gue dapet buku manual dan kayak tatakan buat kepala chargernya nih atau kabel chargernya. Terakhir kabelnya, buat packagingnya sih dia pakai model plastik aja, nggak pakai kardus atau yang lain-lain. Di bagian depannya kayak begini, dan di bagian belakang kayak begini. Buat kabel 36 ribuan gua nggak protes lah, soalnya kabelnya ini udah bagus banget. Nanti kita akan bahas. Buat desain dari stand handphonenya ini simple aja ya, kayak stand handphone pada umumnya. Tapi dia ada ilustrasi Bumblebee, teks Transformers, dan license Hasbro. Di bagian papannya ini sedikit bertekstur, ada dua kaki yang dilapisin karet biar headphone-nya ini bisa berdiri, dan di atas papannya juga ada tambahan karet biar nggak slip. Ketinggiannya ini bisa kita atur, mau pendek, mau tinggi, mau tegak, mau rebahan, atur aja. Oh ya, stand handphone ini juga bisa diputer-puter kayak begini, dan pas diputer itu ada suaranya. Gue pernah lihat stand handphone kayak gini di TikTok, Reels, dan yang lain-lain. Nah, kalau di Reels itu dia muterin HP-nya itu gampang banget. Pakai satu jari juga bisa. Kayak langsung muter gitu, gampang. Nah, cuman pas gue coba di stand handphone ini, itu nggak selancar kayak yang ada di TikTok gitu. Lumayan agak berat kalau misalnya kita pakai satu jari. Dan kalau dipaksain, HP kita bakal jatuh. Cuman pas gue muterin normal kayak gini, dia cukup enteng lah. Nggak perlu ngeluarin banyak tenaga. Nah, buat materialnya di harga 36.000 menurut gue ini udah bagus banget. Di bagian tatakannya dia berbahan besi atau metal gitu. Ditambah ada 3 karet biar dia nggak slip. Terus di bagian yang bisa muter ini, yang bulat ini, dia juga pakai metal. Nah, kalau udah masuk ke gagang dan yang kotak-kotak ini, dia pakai plastik. Tapi walaupun plastik, ini keras banget coy. Di bagian papannya ini gue nggak tahu dia pakai materialnya apa. Dibilang plastik kayaknya bukan, tapi kalau dibilang metal juga kayaknya bukan. Aluminium juga bukan. Tapi yang jelas ini agak tipis. Gua pas ngatur posisinya ini juga agak ngeri-ngeri ya. Takut papannya ini patah. Tapi setelah gua pakai stand handphonenya ini selama kurang lebih 1 bulan, aman-aman aja kok. Buat nahan HP dia kuat, terus buat nahan keyboard dia juga masih tahan. Buat nahan laptop
Gue beli ini di harga 36.000 di ThinkPlus Official Store. Lanjut ke kepala charger, dia bentuknya kayak begini. Di bagian depan dia ada logo Decepticon, terus ada teks Quick Charger 33 watt. Di bagian kanan dia ada logo Transformers The Last Knight. Terus di bagian bawah ada info kelistrikan. Di bagian atas dia ada dua port, Type-C dan Type-A. Buat materialnya dia pakai plastik hitam doff yang solid, nggak kerasa kopong. Terus di bagian atasnya dia kayak chrome gitu. Oh ya, ini ada digital displaynya juga ya. Jadi kepala chargernya itu nampilin berapa watt pas kita lagi ngecas. Gue beli ini di harga 169.000 di ThinkPlus Official Store. Nah, buat fast charging atau enggaknya nanti kita akan bahas bareng kabelnya. Jadi kita ke kabelnya dulu. Lanjut ke kabel Transformers, dia panjangnya ini 1,2 meter. Terus cukup fleksibel juga kabelnya, nggak kaku, cukup aman lah kalau ditekak-tekuk kayak begini. Cuman ya jangan terlalu sering juga, ini dalamnya tetap aja kabel, bukannya karet elastis. Di bagian kepala USB-nya dia bentuknya ala-ala robotik gitu. Ada logo Bumblebee dan teks Transformers-nya. Terus biar nggak ribet karena kabelnya ini bercabang, dia ditambahin kulit. Dan ini kulit beneran loh, bukan kulit sintetis. Buat kepala-kepala portnya dia juga nyesuaiin tema ya, robotik gitu. Terus ada logo Transformers-nya. Nggak cuma itu, yang lebih kerennya lagi adalah pas dicolokin kabelnya itu nyala cuy. Gue pikir nggak ada lampu-lampuan gitu. Ini keren sih, berasa kayak lagi diisi tenaganya. Di sini gue coba tes speed transfer data dari kabel Transformers-nya. Yang port Type-C-nya ya. Di deskripsi produknya sih ini tertulis kecepatan transfer datanya bisa sampai 480 Mbps, megabit per second. Kalau dikonvert ke megabyte itu sekitar 60-an Mbps. Cuman pas gua tes nggak nyampe segitu. Gue nyoba ngopi file ukuran 50 GB. Dan buat ngelakuin tesnya gue coba lakukan berulang sebanyak 3 kali. Tes yang pertama gue coba move data dari SSD laptop ke SSD eksternal yang dicolokin kabel Type-C-nya. Dan hasilnya rata-rata transfer data itu ada di 30 Mbps. Naik turun sih 32 sampai ke 35. Estimasi waktunya itu 24 menit. Dan pas ngopi itu sempet turun ke 1 Mbps. Walaupun cuma sebentar ya, nggak ada 15 detikan. Gue start ngopi itu di jam 11.54, terus finish di 12.18. Itu bener di 24 menit selesainya. Tes kedua, gue coba tes copy data dari SSD yang dicolok kabelnya ke harddisk eksternal. Dan hasilnya rata-rata transfer data itu ada di 35 Mbps. Naik turun juga, kadang di 35, kadang di 40 Mbps. Peak datanya itu ada di 40 Mbps. Estimasi waktunya itu 21 menit dan sempat turun juga ke 11 Mbps. Gua start copy itu di 12.19 dan finishnya itu di 12.41. Makan waktu sampai 22 menit. Tes yang ketiga, gue coba pindahin data atau move data dari SSD yang dicolok kabel Type-C ke harddisk eksternal. Dan hasilnya ya mirip-mirip. Rata-rata di 35 Mbps, kadang naik turun, kadang 35, kadang 40 juga. Terus estimasi waktunya itu di 21 menit. Gue start copy itu di jam 12.44 dan finish itu di 13.06. Makan waktu sampai 22 menit. Ya buat ngopi-ngopi data menurut gue ini udah lumayan cepet lah buat kabel data di harga 36 ribuan. Buat kecepatan ngecharge-nya, ThinkPlus ngeklaim kalau misalnya dia itu fast charging 33 watt. Gue ngetes mulai ngecas itu di jam 14.20 dengan keadaan baterai handphone itu di 18%. Terus gue stop buat ngecas itu di jam 16.29 dengan keadaan baterai di 91%. Sengaja baterainya nggak gue penuhin. Pas gue lihat digital displaynya sih ini nggak nyampe 33 watt. Dia itu paling 9 watt, 10 watt, sampai 15 watt. Nggak nyampe ke 33 watt. Ya menurut gua ini juga lumayan cepet. Cuman ya, karena kabel bawaan gua itu, kabel bawaan HP gua itu 45 watt. Jadi gua ngerasa kepala charger ini masih belum begitu cepat. Ya wajar lah, dari angkanya aja udah beda 45 sama 33. Makanya gua harus nurunin standar gua nih, yang tadinya 45 jadi ke 33. Biasanya gua kalau ngecas pakai charger bawaan yang 45 watt itu setengah jam dia bakal keisi 80%. Nah kalau pakai charger 33 watt ini setengah jam dia itu antara 60-an, 60 sampai 50 sampai 60-an persen gitu. Jadi agak jauh.
Oke, kalau gue ngomongin kelebihan dan kekurangannya, pertama dari stand handphonenya dulu ya. Kita bahas dari stand handphone ini dulu. Di harga 36.000 menurut gue ini udah bagus lah dari segi material dan desainnya. Cuman di bagian papannya ini yang bikin gue agak sedikit worry. Gue takut patah aja waktu lagi ngatur posisinya. Dan sama satu lagi, gue ngerasa kalau misalnya papannya ini itu kurang lebar dan kurang tinggi juga. Buat HP yang panjangnya itu lebih dari 6,7 inci, ini pasti was-was banget. Terus yang kedua, chargernya. Buat kalian yang mentingin fast charging, menurut gue ini agak kurang recommended. Kenapa? Karena di harga 160 ribuan atau bahkan kurang, itu udah banyak banget charger yang outputnya itu lebih dari 33 watt. Dan dari kecepatan ngecasnya, ya udah jelas di atas kertas 45 watt lebih unggul dibanding 33 watt. Pas gue ngetes ya, gue juga ngerasa begitu. Nah, tapi buat kalian yang lagi nyari barang-barang lucu atau barang-barang koleksi atau sekedar pemanis buat setup kalian, ini recommended sih. Build quality-nya juga nggak jelek. Nah, ini juga berlaku buat kabelnya ya. Ya, gua tahu ada kabel yang mirip kayak gini, bahkan harganya itu bisa lebih murah. Tapi ya ingat, ini transformer cuy. Oke, itu dia tadi review singkat gua buat stand handphone, kepala charger, dan kabel USB dari Special Edition Transformers ini. Kalau misalnya teman-teman minat sama barang-barang ini, linknya bakal gua taruh di deskripsi. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit. Bye.